Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, senang berjumpa dengan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video micro teaching dengan topik consignment accounting atau yang dalam bahasa Indonesianya akuntansi penjualan konsinyasi. Tetapi ada baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Adiaksa Loho, saya dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Nah, langsung saja yuk kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu pengertian konsinyasi. Menurut Drebin 1989, mengartikan konsinyasi sebagai suatu bentuk penjualan dengan penyerahan barang oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Sementara hak kepemilikan atas barang masih dipegang oleh si pemilik sampai barang tersebut laku terjual. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai konsinyasi. Yang pertama yaitu pihak pemilik barang disebut sebagai konsinyor atau pengamanat atau juga penitip. Yang kedua, pihak yang menerima titipan barang disebut konsinyi atau komisioner. Yang ketiga, penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti pemindahan kepemilikan. Yang keempat, barang konsinyasi bukanlah persediaan bagi komisioner. Yang terakhir, ataupun yang kelima, perjanjian konsinyasi dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban dua belah pihak. Nah, ada beberapa ciri-ciri daripada konsinyasi ini. Yang pertama yaitu hak milik atas barang. Penyerahan barang oleh konsinyor kepada konsinyi tidak diikuti dengan penyerahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Hak kepemilikan barang oleh konsinyor akan berpindah setelah konsinyi berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga atau pembeli. Yang kedua, biaya penjualan. Segala bentuk biaya yang berkaitan dengan penjualan barang yang dilakukan oleh konsinyi ditanggung seluruhnya oleh konsinyor sesuai kontrak perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, barang yang tak terjual. Selalu ada jangka waktu barang konsinyasi yang dititipkan kepada konsinyi. Bila barang tersebut belum terjual dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka barang akan dikembalikan kepada konsinyor tanpa pembebanan biaya terhadap konsinyi. Yang keempat, harga jual barang konsinyasi. Harga barang sudah ditetapkan oleh konsinyor pada saat perjanjian dengan konsinyi. Konsinyi tidak boleh menjual barang dengan harga yang menyimpang dari harga yang sudah ditetapkan, baik itu harganya lebih tinggi ataupun harganya lebih rendah. Selanjutnya, manfaat konsinyasi bagi pihak konsinyor. Yang pertama yaitu volume penjualannya akan semakin banyak. Yang kedua, daerah pemasaran akan menjadi luas. Yang ketiga, harga eceran dapat dikendalikan. Dan yang keempat, memungkinkan diperolehnya penjualan khusus. Ada beberapa alasan memilih penjualan konsinyasi bagi pihak konsinyor, menurut Drebin 1989. Yang pertama yaitu untuk produk-produk tertentu, penjualan konsinyasi merupakan cara yang paling efektif dalam memasarkannya atau memperluas pemasarannya. Yang kedua, untuk produk-produk tertentu seperti padi-padian, ternak, dan hasil-hasil bumi, memungkinkan konsinyor mendapatkan tenaga-tenaga penjual yang khusus atau spesialis pada bidang tersebut. Yang ketiga, dengan teknik konsinyasi, konsinyor masih dapat mengendalikan harga jual barang yang tidak memungkinkan untuk dijual dengan cara atau teknik lain. Dan yang keempat, bukan hanya pengendalian atas harga barang, pengendalian atas jumlah fisik barang juga dapat dilakukan oleh konsinyor, sehingga akan memudahkan untuk perencanaan produksi barangnya. Nah, manfaat konsinyasi bagi pihak konsinyi. Yang pertama, yaitu terhindar dari resiko kepemilikan barang. Yang kedua, mengurangi modal kerja. Dan yang ketiga, memperoleh pendapatan dari penjualan konsinyasi atau yang biasa sering disebut dengan komisi. Nah, ada beberapa alasan juga memilih penjualan konsinyasi bagi pihak konsinyi. Menurut Drebin 1989. Yang pertama yaitu konsinyi tidak menanggung risiko rugi meskipun barang konsinyasinya gagal terjual. Konsinyi hanya berliabilitas untuk mengembalikan barang konsinyasi yang tidak laku terjual. Yang kedua, konsinyi terhindar dari kerugian yang timbul akibat barang yang rusak, kerugian karena fluktuasi harga, maupun barang yang kadaluarsa. Yang ketiga, penjualan konsinyasi tidak mewajibkan konsinyi untuk mengeluarkan biaya operasi penjualan, seperti biaya iklan, biaya tenaga penjual, dan lain-lain. Dan yang keempat, kebutuhan modal kerja untuk aktivitas ini bisa dibilang sangat rendah ataupun sangat kecil. Nah, terdapat metode akuntansi penjualan konsinyasi. Terdapat dua metode ataupun dua cara. Yang pertama yaitu metode laba terpisah. Dan yang kedua metode laba tidak dipisah. Nah, akuntansi untuk konsinyor dengan metode laba terpisah.
ada beberapa hal yang harus kita ketahui nih. Transaksi yang harus dicatat oleh konsinyur adalah yang pertama yaitu pengiriman barang konsinyasi, pembayaran biaya angkut, penerimaan laporan penjualan dari konsinyi, penerimaan kas hasil penjualan dari komisioner. Akun barang konsinyasi didebit untuk harga pokok barang yang dikirim. Biaya kirim barang dan biaya lain ditanggung oleh konsinyur. Akuntansi barang konsinyasi dikredit untuk mencatat hasil penjualan barang konsinyasi. Jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsinyasi dan mengakui laba rugi dari konsinyasi tersebut. Nah, untuk akuntansi konsinyi dengan metode laba terpisah, ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui. Transaksi yang harus dicatat oleh konsinyi adalah yang pertama yaitu pembayaran biaya angkut, yang kedua penjualan barang komisi, yang ketiga pengiriman laporan penjualan ke konsinyur, dan yang keempat pembayaran kas ke konsinyur. Akun barang komisi didebit untuk biaya-biaya yang ditanggung konsinyi, komisi yang diperoleh, dan juga pengiriman uang. Kemudian akun barang komisi dikredit untuk mencatat penjualan barang komisi. Dan yang terakhir, jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsinyasi dan juga mengakui laba rugi konsinyasi. Nah, kita masuk kepada contoh kasusnya. CV Metallica membuat perjanjian konsinyasi dengan toko Megadeth untuk menjualkan gitar dengan imbalan komisi 10% dari penjualan. Semua biaya yang ditanggung konsinyur dan konsinyi membuat laporan penjualan setiap bulannya. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi, yang pertama itu CV Metallica mengirimkan 200 unit gitar. Harga pokoknya Rp200.000 per unit dengan harga jual Rp400.000 per unit. Yang kedua, CV Metallica membayar biaya angkut sebesar Rp250.000. Yang ketiga, toko Megadeth membayar ongkos perakitan Rp1.000 per unit. Yang keempat, toko Megadeth berhasil menjual seluruh gitar. Dan yang kelima, toko Megadeth mengirim kas hasil penjualan. Nah, untuk jurnalnya, yang pertama itu pengiriman barang. Untuk jurnal kepada konsinyur, pengiriman barang konsinyasi sebesar Rp40 juta pada debit dan pada kredit persediaan sebesar Rp40 juta. Nah, untuk pihak konsinyi tidak terdapat jurnal. Yang kedua yaitu jurnal pembayaran biaya angkut. Untuk jurnal konsinyur, konsinyasi keluar di debit sebesar Rp250.000 dan kas pada kredit sebesar Rp250.000. Nah, untuk pihak konsinyi tidak terdapat jurnal. Yang ketiga itu pembayaran biaya perakitan. Untuk pihak konsinyur tidak terdapat jurnal. Dan untuk pihak konsinyi, barang komisi di debit sebesar Rp200.000 dan kas pada kredit sebesar Rp200.000 juga. Yang keempat yaitu penjualan oleh toko Megadeth dan pengirim laporan penjualan. Nah, kepada pihak konsinyinya, kas di debit sebesar Rp80 juta dan barang komisi di kredit sebesar Rp80 juta. Kemudian barang komisi sebesar Rp8 juta di debit dan di kredit pendapatan komisi sebesar Rp8 juta. Kemudian barang komisi sebesar Rp71.800.000 di debit dan juga utang CV kepada CV Metallica di kredit sebesar Rp71.800.000. Nah, untuk pihak konsinyur, piutang daripada toko Megadeth di debit sebesar Rp71.800.000. Kemudian barang konsinyasi komisi di debit sebesar Rp8 juta. Kemudian barang konsinyasi perakitan di debit sebesar Rp200.000 dan di kredit barang konsinyasi penjualan sebesar Rp80 juta. Selanjutnya pengiriman uang hasil penjualan. Untuk pihak konsinyi, utang kepada CV Metallica di debit sebesar Rp71.800.000. Kemudian kas di kredit sebesar Rp71.800.000. Nah, untuk pihak konsinyur, kas di debit sebesar Rp71.800.000 dan piutang daripada toko Megadeth di kredit sebesar Rp71.800.000. Nah, untuk penutupan, untuk pihak konsinyur, barang konsinyasi penjualannya di debit sebesar Rp80 juta. Kemudian di kreditnya terdapat barang biaya angkut barang konsinyasi sebesar Rp250.000, biaya komisi barang konsinyasi sebesar Rp8 juta, biaya rakit barang konsinyasi sebesar Rp200.000, kemudian biaya kirim barang konsinyasi sebesar Rp40 juta, kemudian laba konsinyasi Rp31.550.000. Kemudian laba konsinyasi di debit sebesar Rp31.550.000
dan di kredit ikhtisar laba rugi Rp31.550.000. Nah, untuk pihak konsinyi jurnalnya pendapatan komisi sebesar Rp8 juta di debit, laba konsinyasi Rp8 juta di kredit. Kemudian laba konsinyasi sebesar Rp8 juta di debit dan ikhtisar laba rugi sebesar Rp8 juta di kredit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan, yang dapat saya jelaskan mengenai akuntansi penjualan konsinyasi. Saya harap bermanfaat kepada teman-teman semua, terlebih kepada saya sendiri. Jika ada penuturan kata saya yang salah, saya mohon maaf atas perhatian atas perhatian teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.